Merry Christmas and Happy New Year, saudara. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, saudara. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, karakter baru, istri tetap lama. Ya, istri tetap lama, suami tetap lama, anak tetap yang lama, itu dia. Amin, saudara. Amin. Pagi hari ini saya akan bicara tentang ketaatan, itu dia. Saya percaya bahwa ketaatan adalah melakukan sesuatu yang diperintahkan, baik sesuai dengan keinginan kita maupun tidak. Kadang-kadang ketaatan itu penting buat kita, karena kenapa? Ada orang yang masuk gereja tapi nggak taat, itu aja. Dan saya memang udah janji sih sama Tuhan, tahun 2011 kita mesti lebih matang sih, hamba Tuhan dan anak Tuhan. Amin, saudara. Kita udah nggak bisa tinggal diam dengan khotbah-khotbah berkat. Kita nggak bisa khotbah-khotbah yang bikin panas kuping kita. Udah nggak waktunya lah, gitu dia. Amin, saudara. Oh iya, sedikit aja 1 menit. Sebelum saya masuk 2011, saudara, itu dia penyakitnya kita. Kadang-kadang itu penyakit itu tidak pernah menghantam orang gemuk atau kurus sih. Kemarin saya hampir nggak khotbah tempat ini karena kolesterol naik, saudara. Itu dia. Memang daftar klasmen pertama kita adalah babi sih. Nasi Hainan itu yang pertama, klasmen. Di mana-mana kalau nonton Liga Inggris, Manchester United lagi di atas. Tapi ini klasmen pertama B2. Klasmen kedua itu kalau orang Manado paling suka tuh makan anjing, RW. Klasmen 3 ayam lah, gitu deh. Jadi saya mau kasih tahu, klasmen pertama di dalam kehidupan kita tahun 2011 adalah ketaatan. Itu klasmen pertama. Kalau saudara mau taat, saya percaya bahwa ketaatan adalah melakukan sesuatu yang diperintahkan, baik sesuai dan tidak. Itu dia. Karena kita harus belajar taat. Oh iya, saudara mungkin 31 masuk 1 menit, keluar dari 31. Kita harus datang ke Tuhan untuk bilang, Tuhan mungkin kami nggak taat. Kedua, kita harus datang ke istri kita, karena kita nggak mungkin datang ke istri tetangga. Jadi kita akan bilang, sorry kalau saya nggak taat jadi suami. Saudara nggak gitu ya? Dari tampang-tampangnya nggak gitu ya? Paling yang saudara doakan, gereja punya doakan adalah, Tuhan berkati tambah banyak. Iya. Kita mau diberkati tapi kita nggak mau berkorban. Amen. Yesus bukan pecundang. Yesus bukan korban. Tapi dia mau berkorban untuk kita jadi kaya. Dia rela jadi miskin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Ulangan 11 ayat 1. Nah, saya mau kasih tahu bahwa saudara, bahwa dalam kerajaan Allah ketaatan merupakan respon. Saya mau kasih tahu, dalam kerajaan Allah ketaatan merupakan respon yang kita berikan kepada semua aturan-aturan hukum-hukum dalam kerajaannya Tuhan. Itu dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah respon, itu dia. Ulangan 11 ayat 1. Mari saudara yang bawa Alkitab, mari buka Alkitab sambil melihat LCD boleh, tapi mari sama-sama buka Alkitab. Kalau saudara sudah dapat, mari sama-sama yang cinta Tuhan dan baca firman, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan setia senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, segala ketetapan dan perintahnya, saya mau bilang buat saudara, dalam kerajaan Allah, ketaatan merupakan respon yang kita berikan, itu dia, kepada semua aturan-aturan hukumnya Tuhan. Kenapa saya mau kasih tahu saudara dan saya perlu taat? Saya taat, saudara taat, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Oh, itu kuncinya. Nah, itu taat. Alkitab sudah katakan, itu dia. Ketaatan kita dijunjung tinggi. Karena kenapa? Saya percaya kita setia kepada Tuhan dan Tuhan setia kepada kita. Karena kenapa kita taat kepada Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Kenapa hari-hari ini kita nggak taat sebagai gerejanya? Sebenarnya apa yang Tuhan mau, itu yang kita mau. Bukan apa yang manusia mau, itu kita mau. Bukan. Apa yang Tuhan mau, itu kita mau. Nah, hari-hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan ajar kita. Dia katakan bahwa tadi dia bilang begini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Amin. Nah, itu dia. Saya mau kasih tahu bos saudara. Kita lari dulu ke Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Itu dia. Nah, saya mau bilang bos saudara, mengapa ada ketaatan dan ketidaktaatan? Itu dia.
Kenapa saudara dan saya perlu taat? Itu aja. Nah, mari kita baca. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Udah dapat saudara? Amin. Sama-sama kita baca saudara. Kejadian 3 ayat 1 dan 6. Adapun sama-sama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat di sini, apa yang Tuhan mau? Ada dua hal kunci untuk manusia. Yang pertama, ada ketidaktaatan dan ada ketaatan. Alkitab katakan di sini, Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan mereka sangat baik dengan Allah. Tetapi waktu mereka tidak taat dan mereka jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus. Karena mereka tidak taat, itu dia. Ada dua hal, makanya saya mau kasih tahu bahwa saudara, ada dua hal di sini saudara, tentang ketaatan. Pengertian akan perbedaan antara jalan kita dan Tuhan, antara begini saudara. Ada dua halnya. Yang pertama, Tuhan kasih otoritas kita. Yang pertama, beranak cuculah dan berkuasalah. Itu kunci. Yang kedua, Tuhan bilang begini. Dia bilang begini, jangan kamu makan buah itu. Ya toh? Nah itu dia, kita jatuh. Nah itu gak taat, ada dua. Makanya saya mau kasih tahu, ketaatan ada tiga hal. Ketaatan punya tingkat, saudara boleh catat. Yang pertama, saya mau kasih tahu, ketaatan itu punya tingkat. Yang pertama, kita semua belajar taat. Itu yang kunci yang pertama. Kita harus belajar taat. Yang kedua, ketaatan yang memberi pengaruh. Yang ketiga, saya langsung bahas, ada otoritas dalam ketaatan. Itu dia. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, kita semua harus belajar taat. Karena kenapa? Ini dia saudara, mari kita lari sedikit baru saudara tahu. Saya nggak main ayat saudara, kita lari dulu. Efesus 3, mari saudara, Filipi 2 ayat 8. Biar kita belajar, karena kita harus punya standar ketaatan saudara. Karena tahun ini kita masuk 2011, hanya orang-orang yang taat, dia akan diberkati. Amin. Itu dia. Filipi 2. Udah dapat saudara? Filipi 2 ayat 8. Saya baca saudara. Dan dalam keadaan sebagai apa saudara? Manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Sampai di kayu salib pun Yesus taat. Saya mau kasih tahu buat saudara, kadang-kala kita nggak taat saudara. Makanya begini, yang pertama, kita harus belajar taat. Karena ketaatan sebagai proses pembelajaran hidup. Ketaatan adalah proses pembelajaran hidup. Kita perlu taat saudara. Oh iya, sekali lagi, kita harus belajar taat. Kenapa saya mau kasih tahu? Kita punya penyakit, saya mau kasih tahu kita kadang-kadang diserang oleh kerajaan kegelapan. Makanya tahun ini saya mau kasih tahu jemaat di tempat ini punya opposite spirit, roh yang menyerang. Bukan diserang, tapi menyerang iblis, itu dia. Makanya kuncinya taat. Taat tanpa mengerti. Kalau saudara mengerti, saudara ganti Yesus. Kalau saya mengerti, saya ganti Yesus. Justru itu saya tidak mengerti, saya hanya taat. Amen. Kok saudara ngelihat saya jadi serem begini saudara? Memang gak enak. Saya udah bilang mau tahun depan udah gak paling gak enak gitu. Pergi semen khotbah udah gak enak. Saya akan belajar untuk mengupas Adam dan Hawa. Saya mau kasih tahu. Poin yang kedua itu tadi dia bilang, jangan kau makan buah itu. Iya toh? Dia bilang, tapi tetap Hawa makan. Itu dia, sama dengan kita.
Kalau di depan ada B2, kita mesti hantam aja. Nah orang sekarang terlalu agamawi, udah tahu kolesterol sama darah tinggi, dia hantam kambing dan babi. Habis itu pakai basaro lagi, pakai berdoa, dalam nama Yesus sudah dikuduskan makannya. Kalau makan gak pakai iman, udah tahu kolesterol, lewat saudara. Jangan coba-coba saudara. Makanya saya mau kasih tahu, bahasa roh itu bukan menengking penyakit saudara. Bahasa roh untuk mempertajam kita, menguatkan kita. Bukan untuk ting-ting setan, itu dia. Setan tidak punya kuasa lagi saudara. Setan tidak punya otoritas lagi. Setan ada di bumi ini, tapi dia tidak punya kuasa, dia tidak punya otoritas. Kita manusia yang punya otoritas. Amin. Makanya saya mau kasih tahu, kita harus punya opposite spirit. Saya mau kasih tahu, orang tanya kepada saya, tahun depan Pak, apa yang Bapak dapat? Saya bilang, tahun depan adalah saya dapat tentang sacrifice. Pengorbanan, berkorban. Karena Yesus tidak pernah dikorbankan, Yesus berkorban. Amin. Oh iya, Yesus tidak pernah dia dikorbankan, dia berkorban. Itu kuncinya. Makanya dia bilang begini, saya setia dan taat sampai kayu salib. Saudara juga harus taat saudara, itu kuncinya. Kita kadang-kadang taat, itu dia. Nah ini dia. Poin yang pertama, kita semua harus belajar taat, itu dia. Belajar taat, kita semua harus belajar taat. Saudara dan saya harus belajar taat. Saya kadang-kadang sebagai suami, saya juga nggak taat dengan nilai-nilai istri saya. Maksudnya kata-kata istri saya. Saya mau bilang buat saudara, jangan remehkan istri. Istri itu punya nilai mulutnya. Oh ya, jangan main-main saudara. Kecuali istrinya yang tukang gosip, itu bahaya itu. Makanya dosa gereja yang paling susah ditengking adalah ember.com sampai kapanpun. Ember. Saya khotbah ribuan pendoa, saya bilang sama pendoa, setiap apapun yang kita tengking paling susah gosip, udah gak ada duanya. Gak ada, tengking deh, paling susah gosip. Karena orang gak tahan sama mulutnya, kalau gak ngomongin orang gak tahan. Iya kan? Makanya saya mau kasih tahu, poin yang pertama, kita harus belajar taat. Adam dan Hawa tidak taat, terputus hubungan. Karena kenapa? Itu dia, saya tadi bilang buat saudara. Karena kenapa? Yang pertama tadi waktu kita baca tentang Ulangan 11, itu Allah mempunyai kehendak. Yang kedua, saya mau kasih tahu, manusia jatuh dalam dosa karena manusia tidak taat. Tetapi waktu Yesus datang dan membungkus darahnya untuk kita, dia kuduskan kita seperti kita. Makanya begini maksud saya, setiap keluar tahun demi tahun, saudara harus ada perubahan. Saya tadi pagi saya baru selesai cepat ini, saya khotbah di gereja papa saya, itu dia. Nah karena saya mau bilang, bukan apa-apa, kita boleh datang ke gereja berapa kali, tapi kalau kita nggak taat buat apa saudara? Oh iya, saya mau kasih tahu, saudara masih ingat Firaun bilang kepada iblis, bilang kepada Yusuf, dia bilang gini, pergi aja ke gereja, boleh beribadah, tapi jangan jauh-jauh dari dosa. Baca lagi dong Kejadian. Kita kadang-kadang begitu, datang ke gereja, tapi bikin dosa jalan. Iya. Oh iya saudara, saya mau kasih tahu, karena kenapa? Kita nggak taat, munculnya ketidaktaatan karena Adam dan Hawa. Nah, waktu Tuhan datang, Tuhan membereskan dosa kita semua. Amin saudara. Nah kita diajar untuk taat. Dia bilang begini, aku taat sampai kayu salib, sampai mati aku taat. Sebenarnya kita harus meneladani Tuhan Yesus dong. Waktu kita taat. Saya mau kasih tahu, ketaatan muncul akan tanggung jawab. Kejujuran akan datang kekudusan. Oh ya, saudara pikir saudara kekudusan itu datang karena tangannya pakai begini, basaro? Enggak. Itu dia. Saya mau kasih tahu, waktu ada kejujuran dalam hati, di situ muncul kekudusan. Oh ya, di mana ada tanggung jawab pasti ada ketaatan. Kalau saudara taat, saudara pasti tanggung jawab. Oh ya, banyak orang, saya mau kasih tahu, kenapa orang gak taat? Karena dia gak jujur, itu aja. Saya kemarin baru pulang dari Taiwan, pertemuan gereja sel sedunia. Di situ saudara saya nggak bawa USB-nya. Saudara pikir tadi saya mau putar di sini, nggak tahu anak rohani saya bawa nggak itu. Itu saya baru berjumpa dengan pastor namanya Istakar, orang Pakistan. Itu gereja dibakar saudara. Dan bapaknya pengikut nomor 5 Osama bin Laden. Pertemuan gereja sel sedunia. Wah keren banget, senang banget. Itu misioneri semua ngumpul. Kemarin bulan November saya pulang, Desember ya. Saya mau kasih tahu buat saudara. Bayangkan saudara, jadi Kristen di sana, mereka cuma taat. Jadi Kristen dipanggang saudara, suami istri, dipanggang.
Dan anaknya datang, saya mau kasih tahu. Anaknya datang dan anaknya bilang begini, bahwa keluarga kami dipanggang semuanya. Bayangkan sampai anjing juga dipanggang, saudara. Anjing dibakar depan gereja. Saya rasa anjing itu GBI kali, karismatik saya rasa. Iya, anjing. Saya mau kasih tahu, anjing no culture, anjing no religius. Oh iya dong. Dipanggang, saya sampai melihat begini, saya ketawa. Saya berjumpa lagi dengan Pastor Alex, tahu saudara? Alex adalah Pastor Alex. Nah, saya udah mau bilang sama Pak Pratama nanti kalau mereka datang ke sini akan bicara di sini itu ya. Bayangkan Pastor Alex, saudara. Dia belajar taat, saudara. Gereja dia dibakar, saudara, di Filipina, Mindanao. Saudara tahu Mindanao? Mindanao di Filipina adalah daerah Muslim. Itu dia, Mindanao. Nah, di Mindanao mereka dibakar gerejanya. Tetapi Alex dengar suara Tuhan. Tuhan gak bicara suruh bangun gereja. Tapi Alex dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, Alex, engkau bikin masjid, 5 masjid. Dia bangun masjid. Sekarang Alex khotbah di mana? Di masjid semua. Oh iya, Jasmine datang bersaksi pakai jilbab. Dan dia terima Yesus. Lewat Jasmine, itu semua dimenangkan semua yang di masjid. Coba ini dengan kita. Kita yang ganti tahun tetap gereja pakai kalung salib. Nggak pernah kita taat gitu deh. Nggak pernah kita menangkan orang lain. Bayangkan Alex sekarang dibakar gerejanya. Dibakar 5 dan Alex, Tuhan bicara kepada Alex. Alex, jangan bangun gereja, bangun masjid. 5 masjid saudara dibangun. Alex sekarang khotbah. Alex bangun sekolah dan masjid. Semua anak-anak yang di dalam yang pakai jilbab-jilbab. Saudara tahu, saya dan mentor saya pernah kita sama-sama diculik. Dan mentor saya masuk majalah Sabili nomor 7, pendeta yang mau dibunuh. Dan kita dibawa pesantren di Jawa. Ditutup matanya. Kita belajar taat kepada Tuhan. Tuhan, wah saya bilang mati hidup ini. Buat Tuhan ini. Lebih bagus daripada mati di Jakarta, mati konyol. Lebih baik mati itu buat Tuhan. Amin saudara. Oh apa yang terjadi saudara? Dan ditutup matanya. Dan dia bilang begini. Pak Jo, saya mau kasih tahu Anda semua. Kita ini sering menyelusup di gereja-gereja. Kita sering dengar khotbah Anda semua dan khotbah Anda tidak pernah menyerang agama kami. Saya mau tanya dong ada 3 hal. Yang pertama, dia bilang begini. Kami mau tahu, selalu kok kenapa kalau gereja dibakar kita selalu yang disalahin sih? Yang kedua, kalau ada kerusuhan selalu kok kita sih? Ya, kata dia. Yang ketiga, Pak Jo, saya mau tanya sama Anda semua. Dia bilang, boleh nggak sekarang begini? Boleh nggak kita tetap Muslim, tetapi kita percaya Yesus? Boleh dong. Di pesantren itu 1.500 terima Yesus. Hanya orang yang taat akan membawa impartasi ketaatan. Saya mau kasih tahu. Kalau perilaku kita tidak beres, pasti pola pikir kita nggak beres. Kalau pola pikir kita benar, perilaku kita akan benar. Amin. Kunci yang kedua, saya mau kasih tahu buat saudara. Mari saudara, saya beritahu, kita buka Alkitab kita. Kunci yang kedua, ketaatan yang memberi pengaruh. Saudara ada dimanapun, saudara memberi pengaruh. Ketaatan itu saudara, coba saudara lihat di sini. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Kita buka Filipi 2 ayat 12. Dan saya percaya saudara, kita percaya bahwa ketaatan yang memberi pengaruh itu penting saudara. Paulus bilang bahwa sesudah mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi taat. Filipi 2 ayat 12. Udah dapat saudara? Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Maksud saya begini, ketaatan saya mau kasih tahu yang kedua adalah tadi saya mau kasih tahu buat saudara, ketaatan yang kedua adalah ketaatan yang memberi pengaruh. Maksud saya begini, kita taat bukan karena di depan kita ada bos kita. Kalau saudara bekerja, waktu kita melayani pekerjaan Tuhan kita taat bukan karena ada gembala kita. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Dia bilang di Filipi tadi, dia bilang begini, jangan kamu taat kepadaku waktu masih aku hadir, Paulus bilang. Nah saya mau kasih tahu buat saudara, saudara harus taat bukan pada di depan orangnya. Kita percaya bukan yang terlihat, kita percaya Yesus yang tidak kelihatan. Itu kuncinya.
Adam dan Hawa punya hubungan yang baik. Tapi waktu jatuh dalam dosa, Adam terputus hubungannya. Sama dengan kita, kalau kita nggak taat, hubungan kita terputus dengan Tuhan. Oh ya, Tuhan bilang begini, taat waktu masih, dia bilang begini tadi, saya suka banget ayat ini. Saya baca ulang-ulang saudara. Saya baca ayat Filipi 2 ayat 12 ini, dia bilang ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetapkanlah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa orang tidak takut lagi bikin dosa? Udah gak takut lagi. Waktu saudara bikin dosa gak takut lagi. Sama saudara, saya berpikir dulu, saya berpikir 17 tahun lalu Tuhan pulihkan saya lagi. Saya pikir saya udah musnah itu aja. Karena kenapa? Kita udah jatuh dalam dosa, kita udah nista, udah aib. Makanya saya mau kasih tahu, doa saya selalu kalau peperangan saya doa di ruang doa, saya pimpin doa malam gitu, saya selalu berdoa. Tuhan, kami berdoa, hamba yang najis dan aib dan nista, dan Tuhan tahu akan pulihkan hamba. Mestinya begitu. Jangan berdoa. Kita sampai hari ini berdoa pakai doa kita masih doa entertain. Tuhan, berkati kami, jaga kami, tolong kami. Iya. Terakhirnya yang nggak enak ini. Di mana Tuhan? Tuhan colek di sini di belakang. Tanda saudara dan saya adalah Immanuel. Immanuel bukan di sekelilingan kita. Immanuel menyertai kita, tapi Immanuel bahasa aslinya adalah ada di dalam kita. Mengerti maksud saya? Itu dia. Kalau Tuhan di dalam kita, kita bisa mempengaruhi orang lewat ketaatan kita. Oh iya, bangsa ini anak-anak Tuhan hanya bisa mempengaruhi di ladang bisnis, di ladang apapun, di dalam aspek apapun, hanya lewat ketaatan. Oh iya, baru-baru ini saya pulang, ada bisnismen 5 tahun lalu yang ketemu dengan saya, dan dia berbisnis dengan kotor di Taiwan. Bisnismen handal, itu dia, CEO di Taiwan. Nah waktu saya berkhotbah itu, waktu saya kemarin datang lagi, dia cuma bilang begini, saya mau nyumbang buat anak rohani kamu, boleh nggak? Anak rohani saya ada di Kamboja sekarang saudara, udah hampir 1 tahun atau 2 tahun. Mereka baru-baru ini mengirim email kepada saya, mereka memenangkan Khmer Merah. Khmer Merah itu komunis saudara. Komunis terima Yesus di Kamboja. Dan dia bilang begini, lewat kamu mengajar nilai-nilai ketaatan tentang kerajaan Allah, saya bertobat dan berubah. Hari ini saya mau kasih kamu 64 juta. Itu ada berapa banyak dolar dia. Terus saya bilang begini, boleh nggak arahkan sumbangan itu ke Kamboja, itu dia. Dan dia buka tasnya, dan saya dengan istri saya waktu buka tasnya, dan dia bilang begini, apakah masih kurang dananya yang dibutuhkan? Kita nih hamba Tuhan sudah terlatih, sudah jadilah imam profesional. Jangan lihat uang langsung kayak Mas Koki begitu aja, iya toh. Iya, abis itu kita pakai dali-dali lagi. Tuhan bicara ke Bapak, bahwa Bapak harus memberi bagian-bagian. Padahal bukan Tuhan yang bicara, kita yang bicara. Bertobat itu pendeta yang begitu. Nggak bisa lihat orang kaya. Lihat orang kaya sedikit palanya begini. Enggak dong. Dengan Tuhan tatap ke depan. Kalau mau jilat jangan jilat manusia, jilat Tuhan. Gak enak saudara, kayaknya saudara makin gak enak lihat saya. Iya, kelihatan sekali. Iya. Jadwal pertama saya khotbah di seluruh GBI, saya bangga banget dapatnya di sini. Iya. Saya punya hak di tempat lain, tapi sekretarisnya punya hak juga menentukan. Namanya Bu Melin. Gak bisa Pak, di sini aja. Ya sudah. Mangga besar. Mangga dua ya. Mangga dua, bedakan mangga besar dan mangga dua. Cuma beda mangga aja tuh. Gitu deh, iya. Nah, lewat pengaruh ketaatan, saudara harus membangun spirit kepada orang lain. Amin. Oh iya, karena kenapa? Yesus taat. Kalau Yesus taat, saya percaya. Nah itu saya pegang kuncinya sampai kapanpun. Kemarin saya berkhotbah malam tahun baru. Di keluarga orang tua saya yang pemabuk semua, yang kikir semua. Nah ini kita orang Manado saudara, tukang makan tapi kikir. My goodness. Saya bilang, like father like son, like mother like daughter. Saya dulu pemabuk karena saya lihat om-om saya mabuk, semua ketawa dan tutup kepala saudara. Oh itu dia. Oh iya saya mau kasih tahu, oh iya dong kalau bapaknya tukang main perempuan, pasti anaknya tukang main perempuan. Kalau ibunya tukang gosip, pasti anaknya impartasi satu. Percaya deh, itu hukum alam. Makanya saya mau kasih tahu, orang kikir matinya cepat tahun ini.
Saya pernah berkhotbah di Ikatan Dokter Indonesia, 85% ditelusuri bahwa kenapa orang stroke, karena tidak pernah senyum. Saya nggak tahu tahun minggu depan pendetanya siapa, saudara akan merenung apa begini-begini. Makanya panggil, bilang sama Pak Gembala, udah panggil orang yang pendeta-pendeta yang cuma yang khotbah berkat loh. Iya, selektif dikit lah. Cuma bikin panas bangku gereja sama kuping di sini, udah jangan dipanggil. Panggil yang tajam dan peka dan matang, supaya jemaatnya juga peka dan tajam dan matang. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga, makanya saya mau kasih tahu. Kunci yang ketiga adalah, saudara lihat di sini. Kunci yang ketiga adalah ada otoritas dalam ketaatan. Waktu saudara taat, Tuhan memberi otoritas. Jadi otoritas bukan jabatan, saudara. Otoritas ketaatan, itu dia. Tidak ada jabatan. Saya muncul kembali dalam pelayanan. Saya tidak punya jabatan, itu aja. Tapi yang paling terpenting adalah hati. Waktu kita punya hati, Tuhan yang promosikan, itu aja. Amin. Oh iya, Pak Niko bilang tahun ini adalah tahun promosi. Saya udah bilang 12 tahun lalu bahwa Tuhan akan promosikan kita kalau kita bekerja keras. Nggak ada yang nggak bekerja keras, yang nggak ada yang tanpa berdoa itu akan naik ke atas. Nggak. Saya mau kasih tahu, tahun ini hanya orang-orang yang taat akan dipromosikan. Orang-orang yang berkorban Tuhan akan bikin naik, bukan makin turun. Oh iya. Percaya itu dia. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, kita buka Alkitab, saudara. Kita buka Alkitab. Nah, kita harus punya standar ketaatan karena kita percaya bahwa ketaatan. Nah, ini dia. Kenapa saya mau kasih tahu kita tidak punya otoritas? Itu dia. Nah, karena kita tidak taat, itu dia, saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kita baca, saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kenapa kita tidak punya otoritas? Sebenarnya kita punya opposite spirit, punya roh yang menyerang. Itu dia, iblis, karena iblis kalah loh sama kita. Kita pemenang, kita bukan pecundang, saudara. Kita bukan korban. Saya punya Tuhan dan saudara punya Tuhan, adalah Tuhan yang sudah berkorban buat kita. Amin, saudara. Ya, itu kuncinya. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Sama-sama baca, saudara. Nah, 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Saudara tahu keras kepala? Keras kepala adalah suatu perlawanan artinya. Keras kepala adalah satu perlawanan, tidak mau mengalah, itu keras kepala. Orang yang keras kepala adalah, ini dia, keras kepala adalah suatu perlawanan. Karena kenapa? Dalam dagingnya ingin memberontak, itu dia. Makanya pemberontak punya adik, itu dia. Pembohong, itu dia. Pembohong punya kakak, pendurhaka, itu dia. Baca lagi di Efesus 2 ayat 2. Makanya saya mau kasih tahu bahwa saudara, kenapa kita nggak taat? Karena kita keras kepala. Karena Roh Kudus sudah bicara kepada kita. Tahun ini adalah tahun pengharapan buat kita semua. Kuncinya adalah taat. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu. Waktu saudara taat, saya percaya saudara, waktu saudara taat, saudara dipercayakan mengelola keuangan dalam bisnis. Waktu saudara taat, saudara dipercaya untuk mengelola jemaat. Sehingga waktu Tuhan datang, jemaat siap. Tahun 2011, tahun final kita untuk melangkah. Makanya banyak teman-teman saya yang belum bertobat yang bilang begini, Rick, kemana kamu pergi saya ikut deh. Karena tahun 2012 mau kiamat. Saya bilang kebanyakan nonton film itu. Kayak nggak percaya. Anaknya bilang begini, Om Ricky kalau kiamat bagus naik pesawat. Oh iya kan film itu tuh 2012 tuh naik pesawat itu. Mau pergi kemana pesawat nggak ngerti itu tuh. Oh iya, saya mau kasih tahu bahwa saudara, hari-hari ini saya mau kasih tahu. Pertumbuhan setan itu juga cepat. Tapi kalau anak Tuhan nggak cepat, dia akan tertindis. Oh iya, saudara lihat ya, saudara Gadget Mania, saudara tahu, Android sedang berlomba. Android hajar semua. Android adalah pemilik gereja setan. Maafkan saya yang pakai Android, pakai aja itu. Iya. Oh iya, kita akan ditipu. Sekarang iblis gak bikin takut, iblis bikin lucu. Oh ya, sekali lagi. Dia gak bikin takut, dia bikin lucu. Makanya saya mau kasih tahu, yang lucu-lucu tuh kayak iblis itu. Oh iya.
Makanya saya mau kasih tahu sekali lagi. Oh iya, sekarang harus dipersiapkan, jemaat harus dipersiapkan. Supaya kita, saya mau kasih tahu, kita dipersiapkan masa iniaya, kita dipersiapkan untuk masa-masa kritis. Amin, saudara. Oh iya dong, saya mau kasih tahu saudara, roda berputar saudara, saudara bisa di atas, besok saudara bisa di bawah. Tapi kalau saudara percaya pegang janji Tuhan, saudara ada tetap di ringnya atas. Oh iya, itu kuncinya. Kalau saudara tahu otoritas, saudara dikasih otoritas, saudara nggak keras kepala. Saya mau kasih tahu, saya punya pedoman saudara. Waktu saya bertobat, 17 tahun lalu saya udah buta saudara, dengan Alkitab. Saya bukan orang yang pintar. Sekolah lulus kuliah juga untung-untungan kali. Iya, lulus sekolah Alkitab juga anugerah. Iya, lulus kuliah di accounting juga itu untung-untungan kali. Kadang-kadang kita ancam juga pakai pisau dosen kita supaya lulus. Itu masa lalu. Tetapi saya pegang 3 hal loh. Waktu saya bertobat, semua saya beli kaset khotbah, saya tusuk di kuping saya. Tidur, saya kamar mandi, saya tusuk pakai kaset khotbah. Tiap malam, istri saya tidur, saya buka Alkitab lagi saudara. Wow. Dan saya pegang pertama, firman Tuhan bisa merubah kita. Firman Tuhan bisa merubah karakter kita. Firman Tuhan bisa merubah cara pandang kita. Itu aja. Waktu firman Tuhan kita makan, kita punya kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Kita belajar taat. Kuncinya saya mau kasih tahu, saya boleh berdiri hari ini karena anugerah. Saudara juga hari ini, banyak orang loh kemarin tanggal 31 check out dari bumi. Banyak yang check out. Iya. Hari ini belum banyak yang check out, yang di hotel-hotel belum. Karena lagi ada yang ke Amerika, ada yang ke Malaysia Pak ya, ada yang ke Singapura gitu. Teman saya bilang begini, malam tahun baru boleh ini enggak? Khotbah di Singapura gini-gini. Saya bilang udahlah. Kemarin juga malam tahun baru saya nggak ambil khotbah. Saya duduk dengan anak-anak rohani saya dan duduk dengan istri saya. Dan saya duduk dengan teman-teman saya yang belum bertobat. Iya. Karena visinya tahun depan, tahun sekarang ini Tuhan cuma bilang, jangan cuma pintar berkhotbah. Layani orang di luar, karena orang tidak butuh khotbah. Orang butuh teman, orang butuh dilayani. Karena dari mimbar orang belum tentu bisa bertobat. Tapi lewat keteladanan orang akan bisa bertobat. Lewat uangmu orang bisa bertobat. Lewat karaktermu orang bisa bertobat. Makanya saya mau kasih tahu, gereja harus gereja harus mawas diri. Karena saya mau kasih tahu saudara, tahun ini gereja harus naik 9 langkah. Gereja tidak tertidur. Enakkah saudara tertidur dengan komunitas yang berjalan tiap hari? Karena saya mau kasih tahu bahwa saudara, tahun ini suara-suara kecil akan menang. Saudara tahu suara kecil? Cool. Ya. Waktu kemarin pertemuan, bangsa-bangsa berdoa untuk bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah ranking pertama muslim terbesar di dunia. Sekarang China nomor 8 di dunia. China muslim paling besar. Nomor 8. Baru-baru ini ada pertemuan gereja di Afrika. Di Uson, daerah Uson. 300 pendeta pergi ke Uson. Pesawat China di atas. Pesawat tempurnya angkatan udara daripada China. Kejar mereka. Dan kejar mereka untuk suruh pulang. Dan mereka dipenjarakan. 300 hamba Tuhan. Dan saya mau kasih tahu. 3.000 orang China yang ada di China. Pergi ke Mekah. Diizinkan oleh pemerintah. 3.000. Coba pikir. Kita pikir. 3.000 sekarang pergi ke Mekah. Pemerintah China. China takut kalimat teroris. Makanya dia izinkan 3.000 orang. Saya melihat kita mulai baca di situ. Kita baca itu. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu. Percepatan ilahi sedang datang. Siapa yang bikin percepatan itu? Saudara dan saya. Supaya Tuhan datang lebih cepat. Amin. Saudara mau tinggal di bumi waktu Tuhan datang? Waktu Tuhan datang, Dia akan memimpin bersama kita. Amin. Oh ya, makanya saya mau kasih tahu.
Kalau saudara ke gereja, pulang ke gereja, saudara pasti dengar firman Tuhan, ada yang diubahkan saudara. Oh iya, makanya saya mau kasih tahu, kasih kantong kolektor juga jangan 1.000. Karena Tuhan bukan tukang parkir. Kita kasih 1.000 buat Tuhan. Makanya begini saudara, dengan Tuhan kalau kita punya ketaatan, Tuhan gak cari korban, Tuhan gak cari pujian, Tuhan cari apa? Hati. Ya, istri saya bilang begini, kamu boleh hebat duduk sejajar dengan pendeta-pendeta besar Indonesia di luar negeri. Tapi itu tidak lebih penting. Karena Tuhan gak butuh korban. Tuhan butuh hati kamu. Untung dapat istri yang begitu. Kalau dapat istri yang, waduh istri saya radikal banget, bukan puji istri saya. Sombong sedikit dia yang korek buat saya. Dia bilang begini, kamu tuh gak ada apa-apanya. Kamu cuma butuh taat. Kalau kamu taat Tuhan pakai. Kalau kamu sombong Tuhan gak pakai. Wah kalau kita sebagai imam di rumah marah dong gitu nih istri. Marah. Tapi saya belajar. Bukan apa-apa. Jangan cuma pinter khotbah. Tapi belajar dengerin istri punya omongan. Korek istrinya di kanan kiri. Coba saudara korek kanan kiri. Saya suka duduk dengan kamu. Oh ya. Ya, ada orang kemarin begitu saudara, saya khotbah tentang ini. Orang yang sudah 13 tahun kepahitan sama-sama pendoa, duduk di kanan kiri, disuruh salaman. Gak mau. Habis itu satu ibu bilang begini, saya udah ngampuni pak, dia aja. Bagaimana caranya mengampuni begitu bu? Iya, yang satu juga balas begini. Dia aja agak sensitif, itu aja baru diomongin dikit aja marah. Saya duduk di tengah, saya bilang begini, coba salaman dulu. Udah deh pak. Udah gak zaman dia begitu-begitu. Saya bilang apa yang ini gak urusan zaman. Urusannya salaman. Bilang saya duduk senang banget duduk di kanan kiri saya. Dia salaman saudara. Saya suka duduk sama kamu. Jawab bu, jawab bu, jawab. Saya bilang jawab bu, kalau gak berdosa nih. Saya bilang gitu. Iya saya suka duduk dengan kamu. Maksud saya begini. Setiap kita duduk dimanapun kita memberi pengaruh ketaatan. Makanya orang Kristen jangan gampang saudara. Dengar gosip kita ikut. Jangan saudara. Bu, tahu nggak sebelah rumah kita tetangga kita selingkuh loh. Oh ibu baru tahu. Jangan nyamber, jangan. Jauhkan, jangan duduk sama cemooh itu. Ya, saya juga nggak mau duduk sama pendeta-pendeta yang cuma ngurusin ngomongan orang aja. Nggak mau saya. Lebih baik ngomongin movement. Ngomongin bangsa ini mau diapain? Kota ini mau diapain? Businessman mau diapain? Amin. Iya dong. Saya kemarin berkhotbah tentang give your best. Salah satu gereja. Bikin Natal habis 4M. Iya, dia bilang gini, Pak, lewat ketaatan kita tahu Pak, kolektornya makin naik. Saya bilang, iya kolektor makin naik. Kita pemusik, singers, worship leader, pengkhotbah, PK-nya sama aja. Sorry, saya nggak join sama pemusiknya. Kita nggak BBB-an tadi, nggak. Habis 4M. Kita disuruh khotbah give your best, semua orang beri, habis beri, dia bilang begini aja. Wah pak, tahun depan kita akan panggil Bapel lagi, nggak mau saya. Kenapa? Tetap sama persembahan kasihnya. Saya bukan pendeta untuk uang, saya kerja untuk melepaskan potensi. Saya kerja untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari belajar taat. Kalau saudara taat, keberhasilan, keberuntungan ada dalam saudara. Makanya begini saudara, taat jangan depan gembala. Taat jangan depan big boss. Taat pada orang yang tidak kelihatan. Pada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu kuncinya. Melayani bukan untuk jabatan. Melayani bukan untuk formalitas. Tapi melayani karena panggilan. Oh iya, sekali lagi saudara. Saya saudara gak ada yang promosiin. Kalau kita taat, kita berkorban. Tuhan yang promosiin kok. Oh iya saudara. Iya, saya orang bilang begini kemarin waktu malam tahun baru, Pak, kenapa nggak mau khotbah di jemaat kita yang ribuan, Pak? Suruh pendeta lain aja, Pak. Saya lagi mau ngomong sama 5 teman saya bandar narkoba. Lebih baik 5 bandar narkoba yang dia muslim, iya kan? Mungkin namanya Muhaimin itu ya, namanya muslim diganti jadi Paulus atau Melkisedek. Amin, saudara. Tahun ini saya bukan apa, fokus saya adalah memuridkan orang lain untuk terima Yesus. Dan sehingga kenapa dia berhasil terima Yesus dan sama karakternya dengan Yesus. Itu aja kuncinya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Iya, karena kenapa di Taiwan kemarin saya disuruh jadi gembala saudara. Jemaatnya 1.500. Udah dibeberin lagi semuanya. Saya bilang enggak lah.
kasih orang lain aja. Iya, saya nggak bisa jadi gembala saudara, karena saya orangnya tukang terbang kanan kiri. Iya, terbang sana, dipanggil sana, nggak bisa jadi itu. Iya. Saya percaya di tempat ini yang duduk di depan akan jadi gembala semua. Kok saudara kayak nggak percaya deh aminnya saudara? Saudara tampang-tampang, come on. Kayak saya mau kasih tahu kayak nggak percaya deh. Ada orang yang bilang begini, Pak, ada banyak pendeta dan semua nabi-nabi dari India katakan kami, Pak, engkau akan jadi gembala dan jadi misioneri ke bangsa-bangsa. Tetap aja kita ada toko besi di depannya. Percaya dong. Saya mau kasih tahu kalau saudara mau dipromosikan, kunci yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, saudara mau promosikan, saudara belajar berkorban. Orang yang banyak berkorban, banyak diberkati. Percaya. Berkorban bukan lihat anak yang di lampu merah kasih 1000, saudara masuk kerajaan sorga. Enggak. Kita aja pengkhotbah lagi berdoa. Jangan-jangan kita berkhotbah takutnya nggak terangkat, itu aja. Jangan-jangan yang terangkat muslim semua. Kalau di surga muslim semua ngeri juga kan. Nah kita yang Kristen yang pakai dasi pakai jas kok jadi apa ini? Saudara tanya Tuhan, saudara. Saya kemarin malam Natal, malam tahun baru saya nggak berdoa, saya merenung. Makanya begini, banyak merenung dan berdoa. Jangan cuma berdoa tapi nggak merenung. Alkitab sudah katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Amen. Ya hati-hati sudah duduk di gereja begitu. Memang saudara pikir duduk di gereja, habis itu masuk surga. Jangan-jangan kita nggak masuk surga, bahaya ini. Saya gak bikin takut saudara, makanya saya mau kasih tahu, khotbah tahun baru, musim baru tapi agak tajam dikit. Jangan-jangan kita main musik juga yang terangkat itu semua ungu, padi. Karena saya bingung, Niji ada di mimbar begini, semua orang terhipnotis gitu di Kelapa Gading, di La Piazza begitu aja. Semua dia nangis-nangis begini, angkat tangan lagi. Saya bilang udah kayak penyembahan aja begitu. Sebenarnya gereja lebih menang dari mereka. Kalau tepuk tangan setengah-setengah, jangan tepuk tangan. Oh iya dong, kita hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Baca Alkitab yang katakan saudara, kita hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Tapi kita harus mempengaruhi dunia. Oh iya, kalau kita berdoa, kita datang ke gereja, kita tidak punya opposite spirit, tidak punya roh yang menyerang. Wah bahaya. Tema saya keluar masuk 2011. This is day we fight. Sekarang waktunya berperang. Mari berperang. Berperang gereja, kalau saya katakan gereja saudara dan saya berperang, sekarang udah berperang. Tidak ada lagi punya mentalitas kerajaan Allah begini. Waktu dianiaya, di Alkitab bilang begini di Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena punya kerajaan sorga. Ya toh? Wah, waktu kita dianiaya, kita punya itu dia. Kita berbahagia karena kenapa? Kita punya kingdom. Itu mentalitas kingdom. Mentalitas kingdom itu dia. Tapi kalau orang nggak punya kerajaan Allah, baru disusus sedikit, wah marahnya minta ampun saudara. Bapak tahu nggak, bapak katanya nggak bayar kredit card, katanya 10 kali, terus bapak penjudi, bapak selingkuh, ibu katanya begini, apa aja. Saya mau kasih tahu, orang boleh perkatakan apa aja, tapi perkataan firman Tuhan itu yang menentukan. Amin. Maju saudara, jangan takut saudara. Iblis kadang-kadang korek. Iblis itu nggak matching saudara, agak norak itu aja. Bener, iblis nggak matching itu aja. Dengan Tuhan matching. Makanya saya mau kasih tahu, hari ini kita belajar taat. Taat itu saya mau kasih tahu, ketaatan tanpa mengerti. Kalau saudara dan saya taat, kita gantinya Tuhan. Justru kita nggak tahu, saya mau kasih tahu, kita nggak mengerti, saya mau kasih tahu, Tuhan cuma suruh kita taat. Amin. Oh iya? Saya tanya, bapak-bapak yang hari ini nggak keluar negeri, bagus banget jaga kandang. Iya, nggak apa-apa, bisa liburan kapan aja. Ya Pak ya, itu dia. Makanya saya mau kasih tahu, gereja yang taat adalah gereja yang simplicity. Gereja yang sederhana. Bayangkan kemarin saudara, Natal habis 4 miliar. Saya sampai bilang sama panitianya, nggak bisa 4M-nya kasih orang susah tuh.
1 M bikin sekolah aja supaya orang Buddha, Hindu, Islam bertobat kenal Yesus lewat sekolah yang tanpa bayar, gratis. Iya toh? 4 M saudara, cuma lompat-lompat 4 M. Kita pemusik udah korek-korek saya, lihat-lihat begitu aja. Saya bilang sama pemusiknya, kenapa persembahan kasihnya sama ya? Begitu aja. Kasihan itu worship leader udah menari-nari tuh, lapangannya besar, stage-nya saudara, stage-nya tuh besar sekali. Itu waktu saya naik, worship leader cuma bilang begini, kayaknya sama nih Pak. Sama, saya juga sama. Sama lah kita. Nggak apa-apa lah. Ya toh? Makanya itu dia, makanya saya mau kasih tahu. Gereja yang sejati adalah gereja yang berani berkorban. Kok saudara nggak amin nih soal berkorban nih saudara. Memang orang Kristen paling susah amin kata aniaya dan apa berkorban. Kalau kata berkat pasti teriak semua. Yang bisu juga bisa teriak itu. Amin. Tapi kalau aniaya soal soal berkorban sama aniaya susah banget bilang amin. Saudara masih ingat, saudara rugi loh saudara. Saudara jangan datang berhalakan Yesus dalam gereja. Jangan muncul praktek sihir lagi di gereja. Saya nggak diundang waktu itu oleh gereja yang saya khotbah tajam. Satu kali dia nggak ada pendetanya dan dia panggil saya. Dia bilang, Pak saya nggak suka khotbah saya, bawa khotbah Bapak. Dan ada satu dosen bilang ini, saya nggak suka bawa khotbah Bapak. Itu menyakiti hati kuping saya. Oh iya Pak, Bapak nggak suka, saya tetap suka sama Bapak. Dia lihat tatap mata saya. Apa Bapak ngomong? Saya ulang Pak. Karena saya lahir terburu-buru dan bicara agak cepat-cepat. Saya nggak suka sama Bapak, khotbah Bapak. Saya suka sama Bapak. 3 kali dia bilang, Pak Riki, saya salah ya. Dari tadi Bapak salah. Kenapa memandang orang selalu berasumsi? Mesti begitu tuh. Makanya saya mau kasih tahu, lemah lembut itu penting, tapi tegas lebih penting. Tidak ada kompromi. Tahun ini gak ada kompromi saudara. Bayangkan ada satu anak dia berdoa di sekolah, dia ulangan umum dia bilang, Tuhan aku berdoa kiranya contekan ini dalam nama Yesus berhasil. Coba lihat. Saya tanya siapa yang ngajar? Bapak saya. Nah, udah nyontek dalam nama Yesus lagi. Bisnis kotor juga pakai darah Yesus berkuasa lagi. Ngutang pakai darah Yesus lagi. Darah Yesus aku berdoa supaya debit kolektor tidak menagih di kantor kami. Utang harus dibayar Bapak Ibu. Jangan ditengking. Bayar. Mari yang sama-sama ngutang bersama saya, bayar. Supaya kita nggak cuma Kristen bahasa roh. Pintar bahasa roh, ngomongin orang jalan. Ngutang jalan, pelitnya nggak tanggung-tanggung. Amin saudara. Ada gereja di China, semua bilang begini. Apapun yang kami bayangkan, saya khotbah saudara. Mereka bilang, siapa yang udah punya? Itu semua rata-rata keluarin anting, ini begini. Saya bilang, jangan kasih beginian. Dia bilang, kita sudah terbiasa Pak. Siapapun yang datang bangsa-bangsa kita akan korbankan apa aja. My goodness, saya bilang kalau di Indonesia begini dahsyat juga loh. Saya nggak minta anting saudara, saya jangan saudara jangan. Saya nggak punya begitu. Banyak pendeta yang suka bilang begitu. Saya melihat Bapak harus menaruh 50 juta. Ada pendeta yang begitu, taruh 50 juta. Karena Tuhan akan berkati Bapak. Itu nonsen itu, nothing aja. Kalau dia bilang begini, ya kayak pendeta dan datang ke rumah saya. Pak Riki, saya sudah berdoa. Tuhan taruh Pak Riki untuk bantu gereja saya, untuk membangun gereja saya. Saya butuh 200 juta. Saya bilang, salah berdoa, pulang aja. Kalau 200 juta cuma bangun gereja kamu, saya rugi. Lebih baik saya bangun manusianya, sekolahin itu, jadi kuliah. Dia Muslim, Hindu, Buddha, terima Yesus. Lebih penting itu daripada kamu, pulang aja. Pak Riki ini udah berdoa. Enggak, lo salah berdoa. Salah berdoa lo. Salah berdoa. Pak saya udah puasa lagi. Entah kalau udah datang lagi ke tempat saya, puasa lagi baru saya jawab. 3 kali datang, dia bilang gini, Pak saya sudah puasa Pak 3 kali Pak. Sebulan, udah 3 bulan puasa. Dapat gak suara Tuhan? Bagaimana nih Pak? Gak tahu, mati aja kalau gak dapat. Enakkah hidup tanpa kehendak Tuhan? Coba saudara pikir,
Kita harusnya waktu kita puasa, kita dengar suara Tuhan, mestinya kita dapat dong suara Tuhan karena kita taat. Kalau kita nggak taat, kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Jadi kita kadang-kadang di gereja suka pakai kata-kata dali itu. Tuhan bicara, orang bukan Tuhan yang bicara, kita yang bicara. Opposite spirit, roh yang menyerang. Makanya saya mau kasih tahu, jangan khotbahkan dari atas mimbar berkat. Kalau ada berkat, kasih, nggak perlu diseminarin. Terakhir saya belajar taat, saudara. Waktu kita sama-sama bagi kemarin di Taiwan di workshop, saudara. Saudara pikir pembicara dari India, orang Hong Kong, istrinya kemoterapi, kepalanya kena kanker, kena cancer. Tuhan cuma bilang di kamar mandi, dia bilang begini, kasih berapa $100 buat pembicara samping kamu. Saya ikut, nah itu dia saudara. Saya dengar suara Tuhan suruhnya memberi aja kepada orang lain. Padahal saya juga uang gak lebih. Iya, dapatnya begitu. Mungkin enaknya kalau Tuhan bicara, Ricky, saya akan kasih kamu 1 M atau 500 juta. Itu enak, nih enggak saudara. Dapat bicara cuma begini, beri yang kanan kiri. Aduh Tuhan, itu terus sih, gak pernah yang lain apa gitu itu. Gak dapat yang enaknya buat diri pribadi saudara. Tapi Alkitab sudah bilang, jangan mementingkan diri sendiri. Saya keluarin saudara. Habis itu pembicara yang sebelah bilang begini, Pak Riki, hey pastor, kenapa kamu kasih ke saya? Di pelayanan kamu juga di Indonesia butuh uang. Saya bilang gak tahu, Tuhan yang bicara. Cari wahyu itu dong. Cari pewahyuan. Tuhan kasih dong di kuping saya Tuhan di tahun 2011. Supaya saya bisa memberi orang lain. Jangan cuma meminta dong. Saya mau kasih tahu buat saudara, Kisah Para Rasul ayat 20 ayat 35. Kisah 20 ayat 35, dia bilang begini, lebih baik memberi daripada menerima. Amen. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan begitu tuh. Tuhan bicara gini, Ricky, kemarin aja saudara, tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, Tuhan kasih saya lewat ada pengusaha saya khotbah, sudah 13 orang pengusaha saya tolak. Kemarin ada 2 pengusaha suami istri, waktu saya selesai khotbah dia cuma bilang, saya nggak kasih apa, saya nggak intervensi kamu, nggak intimidasi kamu. Saya kasih rumah harga 700 juta. Saya dikasih rumah 700 juta di Kelapa Gading. Habis itu dia bilang begini, kok nggak ada excitednya? Saya bilang biasanya begini Bu, kalau pengusaha yang kasih, biasa ibu juga yang ngambil. Biasanya begitu kan, orang yang kasih dia yang ambil juga. Kalau dia nggak enak, tapi kalau dia ngasih dengan tulus, dengan hatinya, dia nggak pernah ambil. Saya kenapa nggak langsung excited? Karena kenapa? Saya pikir begini aja. Itu saya pikir buat anak, nggak terlalu penting saudara. Saya penting rumah, saya penting apa ya? Yang saya butuh adalah jiwa-jiwa saudara. Jiwa. Waktu dia terima Yesus itu yang saya paling penting. Waktu orang kenal Yesus lewat saya, orang kenal Yesus lewat saudara, itu yang terlebih penting daripada saya berkhotbah di atas mimbar. Kenapa saudara nggak amin? Nah ini repotnya ini dia. Itu dia. Saudara melihat ketakutan besar itu aja. Ini baru tanggal 2. Ini adalah kebesarannya Tuhan, pengharapan Tuhan buat kita. Untuk kita belajar berbahagia, belajar taat, dan belajar untuk berkorban. Karena kemenangan Tuhan, saya mau kasih tahu, orang-orang yang menang lewat penderitaan adalah orang-orang sama dengan karakter Kristus. Karena Yesus naik kayu salib menderita, tapi dia menang. Saudara mau menang? Selamat datang untuk menderita. Menderita bukan aniaya, bukan miskin. Saya mau kasih tahu. Penderitaan yang pertama adalah saya mau kasih tahu buat saudara. Waktu saudara diserang oleh orang lain, diceritakan yang tidak baik, disitulah saudara berbahagia, saudara jadi pemenang. Itu dia. Orang lain tipu saudara, seorang lain jelekan saudara, saudara tetap menang. Karena kenapa? Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan saya belajar taat. Lewat ketaatan saya jadi pemenang. Itu kuncinya. 1 bulan ini saya akan bicara tentang obedience. Iya. Baru bulan Februari saya akan bicara tentang opposite spirit, roh yang menyerang. Karena kerajaan kegelapan waktu diserang, saya mau kasih tahu dia akan hancur. Karena kenapa? Iblis lagi cari teman, dia akan hajar suami istri supaya suami istri tidak memenangi kehendak Tuhan. Kalau suami istri menang, saya percaya bangsa ini transformasi. Itu aja. Saya percaya. Kalau saudara datang dengan suami, saudara datang dengan istri,
harus punya roh spirit menyerang. Menyerang kerajaan kegelapan, bukan menyerang suami, bukan menyerang istri. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, Alkitab sering bilang, ada hamba Tuhan khotbah kemarin, dia bilang gini, biar yang lama telah berlalu katanya, yang baru telah datang. Terus saya cek kepada dia, saya bilang gini, yang baru boleh datang, tapi bukan istri yang baru yang datang. Itu dia. Ya, saya tidak menghakimi dia. Karena berapa kali saya berdoa buat dia, kasus yang pertama adalah kasusnya selalu perselingkuhan. Ya, saya mau kasih tahu bahwa saudara bertahan di dalam Tuhan. Amin saudara. Taat. Apa yang saudara dikasih itu suami saudara, istri saya. Saya melihat ibu saya dengan bapak saya beda 11 tahun. Ibu saya lebih tua 11 tahun. 11 tahun ibu saya lebih tua. Ibu saya sekarang 85. Ibu saya berapa tuh? Bapak saya berapa tuh? Pokoknya beda 11 tahun. Hitunglah saudara. Oh iya. Saya bilang selalu sama bapak saya contoh kamu. Kamu setia. Oh iya dong. Istrinya lebih tua. Oh iya. Dan ibu saya 85 tahun. Saya kasih tahu, dulu waktu papa saya pukul-pukul dia. Waktu kita masih SMP SMA, dipukul dari sini sampai pintu. Dia, ibu saya kerja di Mitsui, papa saya sering pukul dia walau pulang kerja. Ibu saya cuma bilang buat kita berdua kakak beradik sama cici saya. Dia cuma bilang begini, saya belajar taat kepada Tuhan, walaupun dipukul. Saya melihat Yesus waktu dipecut. Kalau dia boleh pukul saya tidak pernah akan ceraikan suami saya. Saya tetap bertahan, karena Tuhan saya ada, dan dia tidak mati, dia hidup. Amin, saudara. Saudara jangan takut saudara, Tuhan Yesus tidak mati, dia hidup. Hari ini saudara hidup dengan dia, dan saudara berjalan dengan ketaatannya. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7, sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Selamat datang dalam ketaatan, selamat datang dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.